Selamat siang sahabat Bali Konten, bertemu lagi di acara Alis Bali, analisis jurnalis Bali. Dan siang ini kita bertemu lagi dengan Bapak Gede Sumarjaya Linggih yang biasa disapa Pak Demer. Beliau ini adalah Ketua DPP bagian pemenangan pemilu Partai Golkar untuk Bali dan Nusa Tenggara. Om Swastiastu, Beli Demer. Om Swastiastu, sahabat Bali Konten, analis jurnalis Bali. Waduh, Alis Bali. Luar biasa namanya juga luar biasa ini. Selamat siang semuanya. Ya, mudah-mudahan lagi pada sehat dan mari kita konsen sejenak. Jangan sampai ketinggalan ini. Jangan sampai ketinggalan informasi. Pokoknya kalau ingin tahu situasi Bali harus tanya seorang Gede Sumarjaya Linggih karena sebagai representasi DPP sebenarnya. Kebetulan di DPP iya, dan kebetulan juga di Bali pada posisi juga sebagai pelaku juga. Sebagai posisi yang di Bali. Oke, Beli Demer. Belakangan ini nama Beli Demer itu ngetop loh. Ya, kurang lebih 2 pekan terakhir ini terkait dengan Koalisi Indonesia Maju yang sudah mengusulkan nama Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra dan Made Mulyawan Arya atau paket Mantra Mulia untuk diusulkan menjadi paket di Pilgub Bali yang akan diusung oleh Kim Plus. Tapi di sisi lain Anda posisinya terkesan menjegal itu. Nah, bisa diceritain enggak gimana sih sebenarnya situasi politik hari ini itu? Ini seolah-olah berseberangan, bukan menjegal, seolah-olah berseberangan. Ya. Begini, bagi Golkar itu adalah bagaimana mendengarkan suara rakyat. Suara Golkar adalah suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Golkar. Itu menjadi prinsip yang utama. Ya. Kemudian kita berkembang. Bagaimana menerjemahkannya adalah kita melalui beberapa survei untuk mengetahui keinginan masyarakat. Nah, kita sebenarnya saya sangat ingin juga ya dengan Pak Rai Mantra ini karena saya berteman baik dengan beliau. Sudah lama? Sudah lama, saya tadi zaman HIPMI, zaman muda sama beliau. Istri saya tiap hari dulu waktu masih hidup bersama istrinya. Anak saya satu sekolah, Ayu Denisa sama Getari. Yang terakhir Gus Ngurah juga dengan Ajus teman baik. Jadi semuanya kalau soal dekat, saya rasa mungkin politisi yang sering berbicara di media itu saya berani adu kedekatan saya dengan keluarga Rai Mantra. Secara personal. Tapi bukan berarti ketika harus diojok-ojok terus kemudian beliau belum berkomentar. Ya, mungkin beliau punya pertimbangan-pertimbangan sendiri tentang ke depan ini, ya, sehingga sampai saat ini belum berkomentar. Saya sempat tanya ke beliau kemarin ini, kenapa ini ada berita begini? Loh, dia nanya, dia malah balik tanya, loh, bukannya beli yang paling tahu tentang persoalan ini katanya. Loh, gimana? Jadi kalau saya berseberangan mungkin salah persepsi. Yang menjadi persoalan adalah saya itu mau mencari yang terbaik, tentunya juga yang punya kemampuan, kemudian mau dicalonkan. Kalau soal yang baik, ya tentu kita tahu track recordnya Rai Mantra cukup bagus, ya di masa pemerintahannya, idealismenya juga cukup bagus untuk membangun Bali. Namun, ya kita juga tidak memaksakan kehendak kepada mereka atau memfeta kompli orang maju. Atau ya saya juga tidak mau juga ketika juga saat ini juga memfeta kompli juga di pusat bahwa Rai Mantra ini ya mengusulkan ini. Tahu nanti di pusat mana orangnya, angka malunya ketika orangnya nggak mau ketemu, kemudian nggak mau dicalonkan itu. Ya, jadi saya pikir kata-kata menjegal, kata-kata berseberangan itu mungkin keliru ya. Atau agak berlebihan begitu? Agak berlebihan. Oke, Beli Demer, kita dapat poin itu. Saya masih ingin menggali ya. Perdebatan kalau kita atau dinamika lah kita sebut di media hari ini antara Anda dengan Pak Sugawo Kori sebagai Ketua DPD Golkar Bali itu masih pada tataran Anda mengklaim bahwa
dia belum pasti mau atau belum ada kepastian mau. Sedangkan Pak Sugawo tersirat itu bahwa sudah ada kepastian meskipun tidak ada pernyataan langsung dari seorang Remantre. Saya tertarik, apalagi tadi Blidemer bilang punya kedekatan personal. Kenapa sih kok Blidemer sebagai representasi DPP lebih mengkonkretkan lagi kepada yang bersangkutan, kepada Pak Remantre-nya? Saya mencoba, saya sudah coba hubungi, tapi beliau jawabannya begitu. Masa saya harus paksa? Gus harus maju. Dan ini kan bukan masalah soal mau maju dan tidak. Masa depan orang, dia sudah DPD sekarang, RI. Kemudian ini kan kos politik tinggi. Ketika ditanya nanti, ya apakah saya harus mengorbankan ini? Iya, apa namanya. Terus kemudian kos politiknya Blidemer gimana nih? Ya, saya nggak punya kemampuan untuk membiayai sebuah perhelatan calon untuk menjadi perhelatan di gubernur yang sangat besar gitu loh. Ngomong berapa emang kata besar itu untuk level gubernur lah ya? Kalau saya lihat ya minimum ya itu 15 miliar itu minimum. Itu untuk level gubernur karena harus ada saksi, harus ada pertemuan-pertemuan. Ya. Itu murni kos politiknya saja. Gitu loh. Itu belum untuk yang lain-lain ya? Ya, kalau yang lain-lain bisa 100. Jadi itu kondisinya gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada seseorang. Ya, karena apa? Karena dia mungkin punya ada hal-hal yang di luar kemampuan dia. Misalnya? Misalnya itu kos politik mungkin. Ya, okay. Ya, untuk itu ya, ada sih uang kalau saya yakin ada. Cuman kan untuk hal-hal yang spekulatif yang spekulatif mungkin belum. Ya, tapi saya kalau memang beliau ingin maju, saya akan dorong. Kalau ada pernyataan beliau ingin maju, saya akan dorong beliau. Maksudnya dorong, saya akan minta untuk mari kita survei. Ya. Kalau surveinya mekanisme. Kalau surveinya bagus, pasti saya calonkan. Dan saya akan ngotot kepada ketua umum untuk dicalonkan. Dan ketua umum pasti akan mencalonkan. Saya meyakini itu. Karena ketua umum ingin menang. Gitu. Jadi, tapi kalau surveinya jelek dan sebagainya, saya akan sarankan Gus Rai, mamanya, untuk Gus, ini kalau surveinya kok begini, masih yakin. Ya. Tapi kalau dia juga ngotot, ya udah, gitulah. Ya, dan itu berlaku baik kader maupun non kader. Kader dan non kader. Tapi kalau ngotot sekali, waduh Gus gimana? Nah, saya nggak berani. Tergantung ketua umum sekarang. Apakah dipertaruhkan partai ini untuk kekalahan? Ya. Atau tidak jadi mencalonkan Gus Rai. Kan itu pilihannya. Kita dapat poin itu, Blidemer. Saya masih ingin menggali lagi. Dari pernyataan Anda itu kok terkesan terlalu pragmatis pola pikir Blidemer. Pokoknya menang. Kok seperti tidak ada ruang untuk, ayo dong kita berkompetisi. Ini loh ada aspirasi dari bawah mau tarung. Dikit-dikit dijegal. Enggak ada jegal-menjegal. Kembali saya tekankan, tidak ada jegal-menjegal. Yang ada adalah keinginan sebuah partai politik boleh saja ya berkeinginan untuk menang. Ya. Kan kenapa? Saya kemarin sempat diskusi sama Beli Palguna di Asita. Dia nyampaikan, waduh, ini sekarang ini PDLT sehingga tidak ada partai yang melakukan PDLT sehingga akhirnya timbullah anggota dewan yang katanya kurang kompeten. Saya bilang, gimana orang sistem kita begini? Sistem kita adalah saringan kualitasnya adalah SMA dan sederajat. Siapapun yang punya ijazah SMA, kalau belum punya silahkan cari paket C sehingga menjadi sederajat, boleh mencalonkan anggota dewan. Saya bilang begitu. Nah terus, ya ini kan partai-partai yang harusnya, partainya terlalu banyak. Partainya terlalu banyak, jadi mereka akan lari kemana-mana yang orang yang mempunyai massa, mempunyai popularitas, mempunyai elektabilitas. Ya, kalau saya terus di partai saya terus melakukan PDLT, saya ditinggalkan. Saya mencalonkan seumpamanya siapa yang top-top lah. Kayak Beli Palguna, saya calonkan. Tapi ketika terus tidak terpilih, semuanya yang hebat-hebat itu tidak terpilih, profesor mungkin dari UNUD dan sebagainya. Kalau soal keilmuan, soal kualitas dia menang. Tapi kan ini kita berbicara kuantitas. Karena elektoral tadi berbicara kuantitas. Nah, ketika kuantitasnya itu tidak tercapai, ya nggak kepilih. Ya. Nanti
mungkin dalam dua periode mungkin masih bertahan menurun Golkar. Di ketiga periode hilang Golkar. Kalau dengan sistem ini tidak menampung orang yang tidak ingin mencapai kemenangan. Artinya apakah di sini kalau boleh disimpulkan sementara ada kontradiksi antara suatu target partai, di sisi lain ada benturan dengan idealisme? Kalau kita kita harus berbicara pada saat ini bahwa kondisi yang sekarang ini disebut brutal oleh teman-teman. Ya. Iya kan? Semua orang brutal. Ya karena apa? Karena sistemnya. Ya kalau kita mempertahankan idealisme, semuanya harus ideal. Ini harus profesor gelarnya, terus kemudian harus menguasai bahasa mungkin, harus juga menguasai ilmu tata pemerintahan dan sebagainya. Dan itu adalah kebanyakan itu orang kampus. Ya, akademisi yang tidak sempat turun ke masyarakat, sedangkan yang memilih itu masyarakat. Ya, terus idealisme kalau hilang juga tinggal yang tidak mempunyai idealisme yang di atas. Nah inilah makanya ke depan mesti kita perbaiki sistem pemilunya yang saya melihat agak berat ya. Oke, kita jangan bicara itulah. Kita bicara sekarang di pilkada ini. Ya. Kita kalau menjaring seumpamanya calon. Ya. Pertama, kalau kita bicara beberapa teman misalnya ada Pak PJ. Ada Pak yang saya lihat ya, yang mempunyai kemampuan untuk secara pemerintahan dan ada popularitasnya itu Gus Rai. Ya. Terus kemudian ada Nyoman Santiase. Ya, gede Sumarjaya. Ya. Enggak ya. ini tiga dulu, kita bahas tiga deh kan. Ya kan? Nah, yang tiga ini sekarang mau enggak? Itu pertama. Ya. Setelah mau, ayo kita turun bersama-sama, kita sosialisasi bersama-sama. Ya. Terus sesudah sosialisasi, kos politiknya siapa yang bayar? Personal lagi. Ada personal, oke. Ada kemampuan nggak di personal? Kemudian di partai ada yang mau nggak? Partai membiayai. Nah ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Dan saya berharap ini mari kita duduk sebenarnya menanyakan kondisi yang sebenarnya. Bagaimana Pak PJ, bagaimana Pak Nyoman Santiase yang didorong-dorong, bagaimana Pak Raimantre yang didorong-dorong itu. Jangan sampai ini partai besar-besar loh. Saya lihat di Kims itu menang barusan, hebat barusan, habis menang Pilpres, ya. Ternyata jeblok di sini. Bukan jeblok lagi, ngemis-ngemis kalau boleh saya bilang itu loh. Ya ngemis-ngemis bukan ini kan ngemis-ngemis namanya udah berapa hari ini belum ada jawaban dari Raimantre. Terus ngemis-ngemis untuk dicalonkan gitu loh. Ya terus sampai nanti katanya akan lapor ke ketua umum, lapor ke Jakarta. Tahu-tahu di sini nggak mau gimana? Kecuali mungkin ya kalau saya sih malu, nggak tahu teman yang lain ya. Oke, kita dapat poin itu. Tapi gini boleh Maria, saya masih penasaran. Posisi seorang Blidemer yang di DPP ya itu di Jakarta itu kalau saya bicara di sebagian pihak di bawah di kader Golkar ya, Anda ini sebenarnya digolongkan sebagai pihak yang sering cawe-cawe loh untuk urusan pilkada. Buktinya pilkada Bandung, Anda dobrak. Sudah aspirasi begini, Anda potong di Jakarta. Gitu. Gimana tanggapannya? Gini, biar jelas ini semua biar tahu. Dan kebetulan ini kalau mudah-mudahan ketua umum juga nonton ini gitu ya. Saya ini hanya menyajikan. Waktu itu ada survei, disuruh oleh ketua umum. Survei dulu, bukan survei. Setelah disurvei, saya sodorkan ke ketua umum. Nih loh kondisinya. Ya, Oke. Ini kondisinya, dan saya nggak tahu persis. Kalau ada yang sekarang menuding saya, berarti menuding ketua umum. Ini saya depan podcast, depan umum nih ngomong nih. Ya, ketua umum memilih Giri Prasta. Terus saya hanya menyodorkan data. Saya nggak banding mengambil keputusan, dan saya tidak pada posisi untuk mengambil keputusan. Oke. Memangnya kalau saya mau ngambil keputusan, Tom, pilih ini. Emangnya kalau ketum nggak mau, emangnya bisa saya paksa? Oke.
Kan nggak bisa, gitu loh. Itu adalah keputusan murni ketua umum yang ingin menang. Begini Gus, ya partai ini ya, kalau kita mencalonkan orang yang posisinya lemah, ya jangankan kader yang biasa-biasa saja Gus, pengurus ini pura-pura lain-lain. Kalau posisinya lemah. Posisinya lemah, tapi begitu posisinya kuat, teman-teman pengurus fraksi-fraksi ini, yang disebut Korea ini, itu langsung keluar duit pun mau, nyumbang dan sebagainya untuk dihargai kepada calon kita yang akan menang ini. Kepentingannya apa? Ke depan biar ada fasilitas juga untuk dia mendapatkan bansos dan lain sebagainya untuk turun memudahkan pada saat pileg. Gitu. Jadi ya kadang-kala dibilang, wah bagaimana partai biar solid gitu. Ya, kalau mencalonkan yang lemah partai nggak solid. Tapi begitu mencalonkan yang kuat, partai solid. Oke, kita dapat poin itu. Dari tadi Blidemer itu mendasarkan, kalau boleh saya simpulkan, mendasarkan pada mekanisme ya. Padahal di sisi lain Pak Sugawo itu kan sudah ada kesepakatan juga ini sama DPD 2 untuk mengusulkan Pak, balik lagi ke Pilgub ya, Pak Remandra dengan atau paket Mantra Mulia. Lantas sebenarnya kok jadi kelihatan ini ada persoalan personally ini antara Blidemer sama Pak Sugawo? Saya nggak menganggap itu persoalan personally, walaupun beliau katanya menganggap itu persoalan personally. Tapi saya hanya mendudukkan kondisi yang sebenarnya. Maksud saya gini, tiba-tiba DPD sebelum ada pleno di provinsi, saya kan ikutin itu semua, walaupun saya nggak hadir di sana. Sebentar saya potong. Tidak hadir karena tidak diundang atau Anda tidak mau hadir? Enggak, bukan, saya nggak diundang. Jadi dalam pleno itu sebelumnya sudah ada pernyataan untuk KIMS bergabung, membuat pernyataan itu. Baru ketika ada ribut-ribut sedikit di intern Golkar dan sebagainya, adalah pleno itu. Ini pleno ini baru-baru ini kok, gitu. Setelah ada dinamika itulah antara Blidemer baru ada pleno lagi, gitu loh. Bukan dari awal pleno. Jadi ini. Dan kemudian saya ini hanya menekankan, ya, saya nggak mau ya ke depan. Seperti saya bilang tadi, partai saya kemudian menjadi tidak elok, ya, ketika menggadang-gadang seseorang, tiba-tiba seseorang itu nggak mau, gitu loh. Ya. Terus kemudian kalau yang mau, ayo, jangan salah, jangan bilang wah Demer pengennya kota kosong, enggak. Ya. Cuman kalau nggak ada, terus kita mau apa? Ya, siapa yang harus kita calonkan? Ya, nggak bisa, gitu loh. Anda mengajak berpikir realistis terus nih, saya berpikirnya realistis dan saya tidak mau kemudian menjilat ludah ketika saya mencalonkan orang yang nggak mau, gitu. Malu saya. Itu sama dengan saya ngelamar orang, gitu ya. Kalau lagi ngelamar orang, tiba-tiba bapaknya bilang, aduh biarkan anak saya, mau saya ajak dulu di rumah, katanya, biar dia belajar dulu di rumah, gitu kan. Waduh, saya sudah bawa pasukan saya, sudah bawa orang tua saya bawa klien Banjar saya, semuanya gitu. Terus mau kemana? Setelah itu pulang dengan tangan hampa, gitu loh. Ya. Oke, kita dapat poin itu. Tapi balik lagi, saya ingin mengulik ya. Di internal itu, saya sempat ngobrol dengan beberapa kader itu, dan intinya mereka menyesalkan kenapa sih kok antara Blidemer atau dengan Pak Sugawo atau dari pihak DPD itu nggak bisa diomongin baik-baik, gitu loh. Kenapa sih harus bertengkar di media, gitu loh. Begini Gus, ketika itu muncul di media, saya ingin mengubah persepsi masyarakat juga. Karena saya lihat itu kondisi itu tidak bisa mempetakobli orang, gitu loh. Saya menghindari nanti ketika bahwa ini terbuka, ya, untuk bergabung dengan PDIP pun terbuka, dengan siapapun terbuka, gitu loh.
koalisi ini, saya menghindari ketika apa yang disampaikan itu Gus Rai ternyata gagal. Oke. Gitu, ya. Tidak Partai nggak malu. Tidak kehilangan muka. Oke. Tidak kehilangan muka. Itu satu. Yang kedua, masih saya bicara tentang kemungkinan dengan PDIP sangat mungkin dan sebagainya itu ya karena ya terus kalau kota kosong gimana caranya? Ya kemungkinan saya bisa saja kita bersama-sama mungkin nanti kita bernegosiasi sama PDIP. Halo, wakilnya kita dong, gitu kan? Bisa jadi kalau kita tidak punya calon yang lain, kan sangat mungkin gitu. Ya, saya sangat salut tuh sama De Gajah tuh bicara. Ya, yang lain menggebu-gebu tentang itu. Tahu-tahu De Gajah, oh saya kan berkomunikasi juga dengan Pak Koster katanya. Si hebat ini. Tadinya karena badannya kekar, saya pikir tukang pukul aja. Ternyata ininya jalan juga gitu. Tapi dengan begini Bli Demer, kan kader itu berharap mbok ya diomongin di internal aja gitu loh. Ngapain sih tengkar-tengkar itu harus diumbar ke publik? Kan nanti secara moral di bawah turun dong. Elitnya aja berantem, gimana di bawah bersatu? Bukan. Jadi begini, ketika sudah muncul sesuatu yang kurang dengan pemikiran saya tentang kebijakan dari DPP, maka saya berusaha untuk meluruskan di publik. Nggak bisa diluruskan di dalam. Oke. Ini kan untuk memperbaiki persepsi. Ya. Dan untuk membentengi agar nantinya Golkar tidak kehilangan muka. Itu aja kok tujuan saya. Kalau soal setuju dan setuju, saya setuju. Untuk sekarang Ray Mantre maju. Tapi ayo kita ada survei. nih. Iya dong. Tahapannya survei dong, itu loh. Ayo survei barengan, itu loh. Ya, ayo survei barengan. Kalau mau dia maju, ayo barengan survei ya, Mbak. Gentukin bede nyak lah gitu loh. Tapi dia liu-liu. Karena dia yang mau maju kan gitu loh. Gitu. Tapi kalau memang itu mau benar-benar gitu loh. Atau siapa yang mau maju? Ayo, Pak PJ mau maju. Ayo. Pak Nyoman Santiasa mau maju. Oke. Ya. Saya kan dukung gitu loh. Tapi mari kita mekanismenya. Karena apa? Kalau surveinya kecil ya, misalnya Gus Rai, ya, Pak PJ, Pak Nyoman Santiasa, kan itunya yang kelihatan di sana nih. Sementara. Ya, buat apa mengorbankan posisinya satu, ya, kemudian kalah dengan tingkat kemungkinan menangnya kecil. Mungkin kalau kemungkinan menangnya 40, 60 gitu loh ya. Masih bisa dikebur. Masih bisa dikejar untuk menjadi 51, menjadi 52 itu. Tapi kalau jauh kan kasihan juga. Si calonnya kasihan. Partai saya lebih kasihan lagi. Lebih kasihan lagi. Kan itu. Ya, karena pasti itu udahlah bohong kalau teman-teman itu yang namanya pengurus, yang namanya praksi, kalau seandainya tetap kalau udah tahu kalah betul akan solid, bohong, pada lari. Tapi saya udah pengalaman ini, saya udah 20 tahun di DPR kan, udah hampir 15 tahun jadi pemenangan pemilu Bali NTB NTT, tahu nafas daripada praksi, suasana kebatinan dari praksi, suasana kebatinan dari pengurus. Begitu jelek kita ajuin, pura-pura lain, pura-pura gila berarti. Kalau diundang baru datang gitu, nongol gitu loh. Tapi kalau menang, keluar duit dia kampanye sendiri, tidak ada calonnya, dia sosialisasi sendiri. Itu kondisinya. Oke, kita dapat poin itu. Masih terkait Pilgub ya. Bli Demer kan pernah bilang itu ada survei untuk pilkada semua ya, serentak itu 3 kali, ya kan? Survei pertama, terus ada penjajakan, sama penguatan yang terakhir. Tapi problemnya untuk di Bali kan tidak ada survei, Bli. Untuk Pilgubnya. Anda sendiri dikasih tugas, penugasan kepada Pak Sugawo sama Pak Gerdek mundur malah. Sekarang survei, buat apa survei kalau tidak ada calon? Yang dari kita akan yang mau maju. Terus surveinya buat apa? Mengambil keputusan siapa yang diputuskan? Kan survei ini untuk mengambil keputusan.
Kenapa saya harus bicara survei? Karena itu aturannya. Pak Sugawo, ketua DPD 1 yang mau mencalonkan diri menjadi kabupaten di kabupaten, dia harus ikut survei, dia bayar survei. Jadi orang lain juga ya, apalagi bukan kader itu. Itu ketua DPD 1 loh. Tetap harus bayar survei juga. Apalagi orang lain. Gitu loh. Itu mekanisme yang harus kita jalanin. Kita ingin kalau ada yang mau, ayo kita survei gitu. Kan begitu gitu loh. Jadi jangan salah persepsi terus bahwa saya harus berseberangan terus. Enggak, saya hanya mendudukkan kondisi bagaimana penguatan ke partai saya, bagaimana partai saya nggak kehilangan muka, bagaimana saya meluruskan apa-apa yang sudah saya dapatkan di DPP. Oke, kita pendapat poin itu. Saya masih ingin menggali lagi nih. Kemarin itu di berita ada paket Pak Nyoman Santiase dengan Gosadi Mahendra, rekan Blidemer yang di DPR RI sampai hari ini. Dan itu sudah mulai muncul beritanya. Kalau Blidemer sendiri melihat kehadiran atau munculnya nama paket ini, itu bagian dari alternatif opsi yang bisa diambil Golkar atau sebatas gimmick atau lelucon atau apa ini? Siapapun itu, apalagi seorang Nyoman Santiase, saya sangat setuju ketika ada lawan yang bisa untuk kita pertaruhkan dalam pilkada ini. Namun, ya kembali ke awal, siap nggak si calon? Ya. Nah, saya sempat bicara sama Nyoman Santiase, dia bilang ya dia masih mempunyai kesempatan belum pensiun. Satu dia bilang. Dan beliau tuh kan juara terus. Dari Taruna. Di Makayasa, dari Taruna terus sampai apapun sekolahnya, sampai ke yang teori maupun yang praktek. Beliau tuh juara terus. Tidak ada yang di angkatan dia tidak ada yang menyaingi prestasi beliau. Dan ini beliau ini adalah menjadi mungkin orang yang sangat brilian di antara orang Bali yang di perantauan. Nah, beliau juga itu kan ya kalau memang beliau berkeinginan untuk terus lanjut karirnya di pusat ya sampai pensiun maksudnya. Sampai pensiun, ya, nanti setelah pensiun mungkin bisa kita pergunakan tenaganya di sini. Karena itu beliau juga sempat bicara ke saya. Kapan itu? Ya dari beberapa minggu yang lalu saya sudah sempat bicara, terus kemudian beberapa hari ini juga ketika muncul nama itu saya pertanyakan juga gitu. Saya bilang ya dia masih punya karir. Kenapa enggak coba dirayu jika misalnya Blidemer menganggap dia orang yang layak? Saya coba merayu, tapi kan itu persoalannya. Beliau mempunyai karir masih sangat bagus, ya. Dia bilang dia belum pensiun, ya. Kemudian juga saya melihat kan kalau ke bawah itu tadi saya sampaikan bahwa dia mempunyai resiko-risiko. Jabatan dia yang sudah mau yang belum pensiun, dia mempunyai jenjang yang masih bisa naik gitu. Itu yang menjadi saya menyadari hal itu ya sebagai orang Bali ya kan tidak mesti di sini berkarir juga. Kita juga bangga kalau dia mempunyai jabatan lebih tinggi lagi yang bisa juga berbuat untuk Indonesia. Jadi itu harapan saya ya sebenarnya sama ya, kita harus punya agar demokrasi katanya hidup ya. Saya pingin juga sebenarnya, tapi kan siapa yang mau lawan ya, Gus Hendra mau melawan, cuman kan nggak ada waktu. Waktunya nggak ada. Ya gitu kan. Ada yang berkeinginan ngelawan, cuman itu kurang waktu, Gus. Kita dapat poin itu. Menarik tadi, Pak Nyoman Santiase sudah, Pak PJ juga sudah menyatakan tidak bersedia di banyak kesempatan. Nah, saya rasa itu sudah cukup. Sekarang coba agak keluar sedikit ya. Waktu ini saya dapat wawancara dengan Pak Mulyawan Aryato, Pak De Gajah itu, dan seperti yang Blidemer bilang, salah satu pernyataannya adalah bahwa Gerindra itu juga kan membuka komunikasi dengan semua pihak, termasuk dengan Pak Koster, dan itu berarti dengan PDIP ya. Dan tidak menutup peluang juga demi memajukan Bali,
Kalau kita bersatu kan tidak ada masalah juga. Bagaimana Beli Demer melihat pernyataan atau memaknai pernyataan ini dalam konstelasi politik di Bali? Sebenarnya sama, konsepnya sama. Golkar. Sama, persis Golkar itu begitu. Saya juga sempat berkomunikasi, kebetulan saya satu komisi sama Ibas, satu komisi juga sama Herman Hairon. Herman Hairon ini adalah dari OKK-nya Demokrat. Oh, oke. Nah, wah ini menarik. Menarik kan. Nah, ini omongan di Jakarta dulu, kita juga pengen tahu nih. Dia juga belum menyatakan untuk mencalonkan seseorang, belum. Boleh saja usulan dari bawah. Daerah. Boleh aja. Nah, artinya apa? Ya ini masih cair, secara di pusat masih cair saya lihat. Gitu. Omongan De Gajah membuat lebih cair, semakin cair. Di Demokrat di pusat juga cair. Nah, di kami juga begitu di pusat, cair. Ya, yang saya sangat sayangkan sebenarnya, kenapa saya membuka ruang di publik itu, bicara di publik, karena saya melihat ini belum pasti. Bagaimana kita menyetujui orang yang belum pasti? Coba bagaimana caranya? Saya ingin tahu deh, yang ngomong itu bilang ini seolah-olah saya terus yang salah, itu loh. Ya. Jadi tertuduh lah terus kan? Tertuduh terus. Satu, tertuduh cawe-cawe, kedua tertuduh pakarnya untuk kotak kosong. Pakarnya kotak kosong, ya. Coba carikan gitu loh. Kemarin lagi ada di Gianyar itu, saya lihat ya. Datang ke Puriobod. Katanya koalisi ini, saya mudah-mudahan nggak hoax nih yang berita di media, ya entah siapa tadi kemarin itu saya lupa tuh. Nah, datang ke Puriobod membawa surat pernyataan untuk mendukung Cok D. Dan diterima ternyata oleh kakaknya. Dan kakaknya menyampaikan bahwa beliau harus komunikasi dengan Cok D-nya, kemudian komunikasi dengan keluarga besar. Ya. Biasanya kalau yang semangat, setahu saya nih, yang ngurus 42 kabupaten kota di Bali Nusra ini, dan sudah 15 tahun, artinya hampir 3 kali periode saya yang urus, ya. Itu biasanya yang semangat itu calonnya. Bukan partainya. Bukan partainya. Calonnya agak semangat itu. Ketemulah antara, ini kan barat mau kawin ini. Iya, plus minusnya ketemu. Nah, jadi kalau mau kawin, di sini semangat gitu loh. Ya, seperti tadi saya bilang, ini sudah ngelamar, datang rame-rame gitu loh. Tiba-tiba bapaknya nggak semangat ini, atau perempuannya lari gitu loh. Kan nggak jadi kawinnya ini gitu. Agak ekstrim juga, tapi ya bener juga itu ya. Ya, kalau saya lihat, kalau orang yang mau, mereka akan datang, bahkan mencari tempat sebuah restoran gitu, untuk menerima, bertemu, ya, sembari visi misinya disampaikan, ya, terus pernyataan tertulisnya dari ini disampaikan gitu. Lah ini diterima kakaknya terus. Nah, terus kemudian siapa lagi? Ayo kita gali di Gianyar. Ya, karena selama ini biasanya hanya faktor dari Puri aja yang dominan dari beberapa kali. Artinya kan, ya, memburu kota kosong, saya sempat bicara sama Cok Wah, putra mahkotanya Ubud dulu tuh. Ya beliau belum bersedia. Terus, kalau nggak mau kota kosong, siapa yang ngomong yang nggak mau kota kosong, tolong biayain. Siapa calonnya? Mau nggak biayain dia? Jangan asal ngomong gitu loh. Saya pemburu kota kosong dan sebagainya. Oh, calonkan orang, biayain terus itu. Dan itu sepertinya hampir sulit terjadi ya. Lebih mudah biaya sendiri aja belum tentu bisa ngomong biayain orang lain. Oh, betul guys. Oke. Sepertinya udah mulai panas ini. Tuh. Sudah mulai panas. Karena mulai panas, makanya kopinya saya manisin tuh, jadi biar agak manis dikit. Oke, Beli Demer. Balik lagi ya soal itu. Saya ingin ada beberapa pertanyaan, lagi sedikit pertanyaan saya.
Yang kami lihat di media itu semacam ada dua kutub yang berseberangan. Di satu sisi rekan-rekan di DPD 1, terutama Pak Sugawo Kori kan menginginkan ada head to head dengan PDIP. Tapi di sisi lain Bli Demer mengatakan agar ngapain juga, seakan-akan dengan pernyataan itu ingin mengeroyok PDIP dari lewat Kim Plus itu, dan itu juga tidak bagus juga untuk Bali, karena kesannya kan mau bentur-benturan. Apa sih sebenarnya yang Bli Demer bayangkan sebenarnya dari situasi itu? Kenapa sih harus seperti benar-benar apa ya? Bukan air dan minyak, ini mungkin langit dan bumi sepertinya. Begini, kalau kembali saya bilang ya, saya bukan pemburu kota kosong. Pertama, ya. Yang kedua, sampai saat ini untuk Bali misalnya, saya nggak mau beberapa kabupaten ya. Beberapa kabupaten juga sama seperti kondisi di Bali, bahkan lebih parah lagi. Ya, Paten itu tokohnya nggak ada malah, belum saya lihat tokohnya yang muncul itu. Ini di Bali saja sudah ada beberapa tokoh, tapi belum ada tokoh yang menyatakan mau maju. Terus apa sikap kita? Ya, apa sikap kita terus? Realistis. Saya nggak berdaya. Kalau ada ide yang lain, coba. Ya. Coba kalau ada ide yang lain. Itu pun kalau ada ide yang lain, ya tentu saya sampaikan kepada Ketua Umum. Kan itu. Apa implikasi sebuah partai yang berupaya untuk idealis, tetapi benturan dengan realita yang dia kalah? Ini mungkin bisa sebagai closing statement. Karena begini, maksud saya begini, Bli Demer berusaha untuk serealistis mungkin, tetapi saya tetap dalam posisi misalnya ya, harusnya ada idealisme juga dong gitu. Nah kira-kira apa sih risikonya yang paling buruk yang Bli Demer bayangkan sebagai orang DPP? Idealisme sebagai apa nih? Sebagai partai, ya, atau idealisme sebagai bernegara, berbangsa? Idealisme sebagai partai dong, kita kan ya, partai itu kan bagian cetak pemimpin. Betul, partai mencetak pemimpin, ya. Tapi ketika belum punya kemampuan untuk mencetak pemimpin, ketika ada pemimpin yang kita paksakan, itu kan sebenarnya banyak. Kalau sudah soal memaksa itu banyak konsekuensinya loh. Bisa bocorin dikit nih. Apa konsekuensi bagi sebuah partai nih misalnya kalau begitu? Ya kalau masa itu masyarakat jadi tidak simpati lagi karena kita paksakan calon yang yang tadinya kita sudah mempunyai mungkin simpatisan lebih banyak, bisa menurun simpatisannya, simpatinya. Nah, yang kedua itu loh, orang yang dipaksakan itu, ya saya rasa sekarang nggak ada zamannya maksa-memaksa ya. Karena bisa lapor polisi kalau maksa-maksa. Udah gitu nggak enak kalau maksa-maksa. Kan itu. Tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan, nggak enak itu. Jadi ya sulit sekarang, saya nggak bisa ngomong, speechless jadinya kalau udah kondisi tidak ada calonnya, tidak ada yang mau gitu ya. Mungkin kalau anak saya mungkin bisa saya paksa, itu pun paksanya ya tidak berlebihan karena dia bisa berontak juga. Nah saya kalau soal paksa-memaksa gitu. Apalagi orang lain gimana caranya maksa? Ya. Implikasi ke partai lagi kalau untuk di nasional apa nih? Apakah nanti kalau misalnya seingat saya Bli Demer pernah mengatakan Golkar itu target 60 jadi 65 ya. Minimum 60 lagi, minimum. Minimum, oke. Dengan logika itu kalau boleh saya analogikan, berarti di Bali ini, suku Bali misalnya, berarti minimal karena ada 10 pilkada harus menang minimal 6 dong. Harusnya ya. Kita usahakan nanti ya, saya bisa mungkin. Nah yang bisa calon sendiri, nah mumpung Bli Demer orang DPP nih, yang pasti bisa Golkar mengusung calon itu mana aja? Ini sedang proses. Ya, sedang proses. Ada beberapa yang ingin juga. Tapi yang jelas di Karangasem kita sudah akan jalan di Jembrane. Udah, terus kemudian Badung, di Buleleng. Ya ada Pak Sugawo. Ada Pak Sugawo, ya Badung, Pak Siase. Nanti kita kan masih ada waktu nih. Berarti baru 4 nih, masih kurang lagi 2 dong kalau target 60%. Iya masih ada.
Masih ada beberapa lagi. Oke. Kita kan ada mungkin tokoh yang muncul, kemudian juga kita tidak menutup kemungkinan kita bergabung dengan PDIP. Yang penting menang. Karena targetnya menang untuk kepentingan partai ke depan. Kalau partai kalah-kalah terus, mati partai. Contoh apa aja? Saya pengen ya. Contoh, kita kan punya PKPB sempat kuat di Bali. Oke. Begitu dia kalah sekarang. Oh iya. Oke. PKPB dulu punya anggota dewan. Sekarang nggak ada. Partainya pun juga nggak ada. Ya karena kalah ya nggak ada akhirnya itu. Makanya perlu menang terus semakin gede gitu loh. Dan ini yang sedang beliau lakukan meskipun dengan penuh kontroversi agar mempertahankan partai. Iya dong, partai kan itu marwahnya partai adalah bagaimana menang, bagaimana dihargai oleh masyarakat. Kalau sudah menang, bagaimana kemudian mempunyai kekuasaan. Setelah mempunyai kekuasaan, mampu untuk pemberdayaan, mampu untuk berbuat, mampu untuk lebih mensejahterakan masyarakat dengan program-program dan kinerja yang kita lakukan. Itu partai. Ya, karena tidak mungkin ada suatu kebijakan tanpa kekuasaan. Nah, kekuasaan ya dipergunakanlah sebaik-baiknya juga untuk kesejahteraan. Yang akhirnya nanti kembali lagi ke partai itu. Partai itu akan dihargai dan dihormati. Karena ada resiprokal jadinya dia, imbal balik ya. Imbal balik. Gitu. Oke, Damar, kita dapat poin itu dan itu sekaligus closing statement. Demikian sahabat Bali Konten dan sahabat penggemar dari analisis jurnalis Bali. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Gede Sumarjaya Linggih. Bukan bincang-bincang. Apa ini? Tusuk menusuk. Diinterogasi ya sepertinya. Diinterogasi. Putar-putar otak terus itu loh, pakai perasaan juga gitu loh. Kadang-kadang emosi jadi naik gitu. Oke, sukses semua nih Bro Damar atas waktunya. Jangan bosan-bosan diinterogasi lagi ya besok-besoknya. Nah, tetap kita mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran politik. Ya tentu saya bukan seorang yang sempurna. Tolong kalau yang salah dilewatin aja. Yang baik-baiknya ayo kita pergunakan bersama. Oke, sukses semua nih Bro Damar. Makasih ya. Oke pemirsa.